Saudara Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1 memulai kampanye perdananya di wilayah Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara. Anies menjanjikan bahwa warga Tanah Merah akan diberikan kejelasan status tanah agar dapat hidup dengan tenang hingga anak cucu. Dalam kegiatan kampanye, ini adalah hari pertama kampanye. Dimulainya dari mana? Dimulainya dari mana? Kami bersama-sama berjuang menghadirkan keadilan di Tanah Merah saat kita bertugas di Jakarta. Sekarang semangat menghadirkan keadilan dari Tanah Merah untuk tanah-tanah yang terpinggirkan di seluruh Indonesia. Untuk warga-warga yang termarginalkan di seluruh Indonesia. Prinsip kita sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Betul? Ketika di Jakarta, warga Tanah Merah dibantu supaya bisa sejajar dengan yang lain. Tapi kita tidak memusuhi yang besar untuk jadi kecil. Betul? Tapi jangan biarkan yang kecil-kecil terus. Alhamdulillah ikhtiar itu mendekati tuntas. Insya Allah sebagian urusan di Tanah Merah yang membutuhkan kewenangan pemerintah pusat, bila diizinkan untuk dapat kewenangan, kita tuntaskan untuk Tanah Merah ini. Sehingga warga Tanah Merah nanti bisa tinggal di sini dengan tenang. Status tanahnya jadi jelas. Dan bisa tinggal di sini hingga anak cucu dengan tenang. Via Irmar, bagaimana agenda calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar hari ini di sana? Ya, selamat siang Iksan dan juga saudara. Untuk calon wakil presiden Muhaimin Iskandar ini memulai hari pertama kampanye ya, yang jatuh pada tanggal 28 November 2023 atau hari ini dengan melakukan lawatan ke sejumlah daerah di Jawa Timur. Yang pertama, ini kalau menurut agenda yang kami terima dari tim panitia maupun juga tim Muhaimin Iskandar, bahwa calon wakil presiden Muhaimin Iskandar terlebih dahulu melakukan kunjungan bertemu dengan ibu, lalu juga berziarah ke makam kakek buyutnya yang berada di arena Pondok Pesantren Denanyar, Jombang sebelum memulai sejumlah kegiatan kampanye di Jawa Timur. Itu tadi dimulai pada tadi pagi Iksan dan juga saudara, yaitu sekitar pukul 10 pagi. Setelah itu lanjut ke Mojokerto dengan melakukan rapat terbuka bersama dengan halakoh kebangsaan dari jaringan perempuan Nahdliyin yang digelar di Gor Wringin Rejo. Ini digelar atau dilaksanakan sekitar pukul setengah 12 siang hingga pukul setengah 1 siang waktu Indonesia Barat. Baru kemudian melanjutkan perjalanannya ke Sidoarjo, yaitu dengan bertemu warga di daerah Waru Sidoarjo, kemudian melakukan kegiatan olahraga bola bersama masyarakat yang ada di sana. Dan kampanye terakhir dari Muhaimin Iskandar di sejumlah daerah di Jawa Timur ini akan diakhiri dengan makan malam dan juga berdialog bersama dengan para PKL yang berada di Taman Bungkul Surabaya. Rencananya akan dilaksanakan pada pukul 7 malam nanti waktu Indonesia Barat. Baru kemudian keesokan harinya Muhaimin Iskandar kembali ke Jakarta. Iksan. Ya, kalau terima kasih. Kami akan menantikan bagaimana detail dari kegiatan calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Kita akan bergeser ke Jakarta. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa, di kegiatan di Ciracas yang saat ini sedang mengikuti kegiatan dari calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Tifal. Tifal. Iya, Ihsan. Tifal, Anda saat ini sedang mengikuti kegiatan dari Capres Anies Baswedan. Apa yang sedang dilakukan, Tifal? Saya bersama dengan tim kampanye dari Timnas Amin, Tim Nasional Kampanye Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sudah meninggalkan Gor Ciracas, Jakarta Timur, dan sekarang kami sedang bergerak menuju ke Gor Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ini menjadi titik ketiga kampanye untuk Capres nomor urut 1
Anies Rashid Baswedan setelah 2 titik sebelumnya sudah dilakukan di kawasan Provinsi DKI Jakarta. Sebelumnya sudah dilakukan pertama kali titik pertama untuk kampanye di Kampung Tanah Merah Jakarta Utara, dan yang kedua adalah di Gor Ciracas Jakarta Timur. Sebetulnya poin penting yang disampaikan dari kampanye Anies kali ini di hari pertama kampanye atau masa kampanye pemilihan presiden 2024 itu pada poinnya adalah menggemakan kembali yang namanya semangat perubahan. Beberapa poin yang dijabarkan terkait dengan semangat perubahan yang dibawa oleh Anies bersama dengan pasangannya calon wakil presiden Abdul Muhaimin Iskandar ini tadi menyinggung harga komoditas atau harga kebutuhan pokok yang naik, Tifal. sulit didapatkan oleh Oke. masyarakat luas. Iya, Ihsan. Tifal, kalau dari pernyataan Kapten Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan, Syaugi Alaidrus mengatakan Tanah Merah dipilih untuk tempat kick off dari pasangan nomor urut 1 Anies Muhaimin, khususnya Anies Baswedan, karena dengan alasan punya sejarah tersendiri dengan capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Apa alasan dipilihnya Tanah Merah? Oke, kita coba refleksi lagi di momen pemilihan gubernur DKI Jakarta 2016 lalu. Saat itu, Anies Rashid Baswedan yang saat itu mencalonkan diri sebagai gubernur DKI mendatangi kampung Tanah Merah pertama kali untuk masa kampanyenya saat itu. Disitulah ada letak sejarah, letak historis, letak kedekatan psikologis yang dipandang oleh Timnas Amin ini layak untuk dijadikan titik pertama juga bagi Anies Baswedan untuk melakukan kampanye di hari pertama kali ini. Tadi dalam rangkaian yang saya pantau di Kampung Tanah Merah, ada 2 kali orasi yang disampaikan oleh Anies di hadapan masyarakat di 2 titik berbeda, masih dalam area yang sama di Kampung Tanah Merah Jakarta Utara itu. Kurang lebih juga sama, masalah semangat perubahan, lalu juga menekankan masalah kritik-kritiknya terhadap harga kebutuhan pokok yang tinggi, kemudian sulitnya mendapatkan pekerjaan, dan tadi ditanyakan juga apakah ini masih akan tetap diteruskan atau tidak dari Anies kepada para simpatisan atau juga para pendukung yang berada di kawasan Kampung Tanah Merah itu. Mereka mendorong yang namanya semangat perubahan. Nah, disitulah kemudian dia menyampaikan semangatnya sesuai dengan visi misi yang sudah digemakan dari beberapa waktu sebelum kampanye dalam saat ini menuju Pakansari Bogor ya, Tifal ya. Kami akan nantikan, Tifal, informasi terkini dari Anda. Selamat bertugas, Tifal. Saudara, Muhaimin Iskandar, calon wakil presiden nomor urut 1, memulai kampanye perdananya di Mojokerto, Jawa Timur. Dalam kampanyenya, Caimin memaparkan bahwa pesantren dan lembaga pendidikan akan menjadi prioritas untuk ditingkatkan kesejahteraannya karena telah berdedikasi mencerdaskan bangsa. Agar semua ukhuwah Islamiyah memperkuat ukhuwah watoniyah, kekuatan NKRI. Karena apa? Kalau umat Islam bersatu, insya Allah Indonesia juga bersatu. Allahumma amin. Napa malih dilalah Anies Muhaimin niku singkatane napa? Amin. Sa Indonesia niku pun apal istilah amin. Malah Bawaslu niku ngelarang kampanye di masjid, tapi di masjid minimal ping pindho niku Allahumma insya Allah berkah amin. Indonesia menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun maqasidus siyasah, maqasidus syariah. Yang pertama hifdzuddin, menjaga, mengawal, mengembangkan keyakinan dan agama kita. Insya Allah pesantren-pesantren, lembaga-lembaga pendidikan kita, jamaah-jamaah kita yang selama ini mengabdi tanpa pamrih, mencerdaskan kehidupan